Kalau saya melihat, terus terang saya katakan terlalu lambat, terlalu lambat merespon, terlalu lambat memeriksa dan berusaha untuk ya katakanlah mengalihkan konsentrasi tentang siapa sebetulnya sih pelaku utamanya dari persoalan PIK 2 ini gitu Pak. Pada Sabtu tanggal 22 Februari tahun 2025 publik dikejutkan oleh pemberitaan sejumlah media online bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid batal mencabut sertifikat hak guna bangunan atau SHGB milik Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan yang berada di Pagar Laut Tangerang. Namun, berita itu kemudian dibantah Nusron dengan mengatakan bahwa yang tidak dibatalkan adalah yang masih berada dalam garis pantai, sementara yang di luar garis pantai dibatalkan semua, siapapun pemiliknya. Pada saat bersamaan, Bareskrim Polri mengatakan bahwa dari saksi-saksi yang telah diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di Pagar Laut Tangerang, tak ada satupun yang menyebut nama Aguan. Dan sejauh ini Bareskrim baru menetapkan 4 tersangka, yakni Kepala Desa Kohot Arsin, Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta, dan 2 orang pria berinisial SP dan CE. Penetapan 4 tersangka ini janggal, mengingat pagar laut di Kabupaten Tangerang membentang sejauh hingga 30,16 km dan melintasi wilayah 16 desa di 6 kecamatan, dan di sepanjang pagar laut itulah SHGB dan SHM laut dibuat. Selain itu, 2 perusahaan pemilik SHGB itu terafiliasi dengan PT Pantai Indah Kapuk 2 Terbuka atau PANI, perusahaan yang didirikan Agung Sedayu Grup milik Aguan dan Salim Grup milik Taipan Antoni Salim. PANI didirikan sebagai pengembang proyek PIK 2 yang merupakan proyek patungan Agung Sedayu dan Salim Group. Kedua perusahaan itu bernama PT Intan Agung Makmur yang memiliki SHGB, dengan 243 bidang laut, dan PT Cahaya Inti Sentosa yang memiliki SHGB dengan 20 bidang laut. Bidang laut yang dikuasai PT Cahaya Inti Sentosa, menurut Nusron ada yang berada dalam garis pantai, sehingga tidak dibatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan rekan saya Bung Rahman. Betul, kalaupun isu tentang pagar laut ini kan sampai hari ini tidak mereda Pak. Malah kemungkinan juga mungkin akan semakin memanas begitu, kita sebut begitu. Karena saya sendiri sebagai salah seorang anggota pengacara begitu ya, di tim penggugat Pak, tim penggugat pagar laut itu. Penggugat ya. PIK 2 ya Pak ya? Penggugat PIK 2 ya, Pak, tentang pagar laut. Juga salah satu pagar laut Pak ya. Di samping tentang penerbitan HGB nggak benar itu di daratannya gitu. Betul. Juga soal pembebasan lahan ya Pak juga ya? pembebasan lahan, pengurukan sungai dan macam-macam itu. Iya. Itu sedang berlangsung Pak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kita hari Selasa besok lusa itu memasuki agenda yang terakhir. Artinya kalau penggugat dan tergugat tidak mencapai suatu kesepakatan, karena kita menghendaki agar prinsipal dari pihak tergugat mereka hadir, yaitu si Aguan CS. Oh, artinya besok ini sidang mediasi terakhir ya? Mediasi yang terakhir. Oke, ya. siap. Selasa ya. Ya kita harapkan Aguan dan kroni-kroninya itu bisa hadir, termasuk Menko Hartarto Pak ya, seperti itu. Tapi kita pesimis mereka bisa hadir. Dan seandainya pun mereka tidak hadir, ya kita lanjut kepada agenda untuk masuk kepada pokok persoalan gugatan kita Pak. Gitu. Jadi apa tadi pertanyaannya? Iya, adanya isu bahwa pemerintah membatalkan pembatalan sertifikat hak guna bangunnya Aguan. Ada berita seperti itu. Iya, sebetulnya kalau kita bicara hak GB ataupun hak milik di atas laut itu tidak diatur pada undang-undang kita. Betul. Begitu ya Pak ya. Kecuali ada persoalan tertentu bahwa masyarakat kita bisa bermukim di lautan memang dari zaman nenek moyangnya Pak, hidup di laut. Artinya tidak di tengah laut, maksudnya berkaitan dengan daerah perairan wilayah pantai lah kira-kira begitu. Itu secara khusus memang diatur di dalam
peraturan pemerintah itu nomor 18 tahun 2021, yaitu terutamanya adalah pasal 65 ayat 2, di mana itu diberikan hak, ya, pemberian hak atas tanah di wilayah perairan di atas laut itu Pak, dimungkinkan perizinannya melalui KKP, Kelautan dan Perikanan, seperti itu Pak ya. Nah, juga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Pak, sudah Pak, yaitu di MK, keputusan MK nomor 3 tahun PUU 8 Romawi 2010 ya. Nah, artinya bahwa hak penguasaan di pesisir tidak diperbolehkan, tidak mungkin menguasai ya perorangan maupun swasta ya. Peralihan di pesisir saja tidak boleh Pak, apalagi tengah laut yang seperti sekarang terjadi itu ya, isunya di pagar panjang 11 km seperti itu jelas nggak mungkin. Jadi artinya sudah benar apa yang dilakukan oleh Menteri ATR ya Pak Nusron Wahid ya, itu mengatakan bahwa itu tidak benar. Artinya beliau mengatakan sudah ada 263 hak guna bangunan di atas laut tadi katakan itu, nggak tahu dari entah berantah mana Pak yang mengeluarkan sertifikat itu Pak ya, di mana 58 sertifikat itu terdiri dari yang berada di sekitar garis pantai dan 222 di luar garis pantai. Ya kan begitu Pak. Jadi kalau yang tidak atau tidak benar itu yang berada di luar garis pantai. Kan begitu Pak ya. Yang di luar itu 222 tadi saya sebutkan seperti itu. Nah, itu memang benar. Jadi keterangan dari Pak Nusron Wahid sendiri pada pagi hari ini ya Pak ya, itu menyatakan berita itu tidak benar. Seperti itu Pak. Pak, kalau Bapak sendiri melihat dengan adanya bantahan seperti itu, seserius apa pemerintah dalam menangani masalah surat SHG sertifikat ya di laut? Ya, kalau melihat komitmen dari Menteri Nusron Wahid itu kita menyambut baik ya Pak ya, menyambut baik bahwa ada penegakan hukum yang benar dan konsekuen dari seorang Nusron. Nah, cuma memang kita lihat sekarang faktanya, sekarang kan belum semua nih Pak, belum semua 200 sekian surat HGB itu dicabut seperti itu Pak ya. Ini by proses ya, mungkin sekarang baru sekitar 50-an saja lebih ya, yang di prosesnya. Kita lihat perkembangannya seperti apa, kita monitor gitu. Seorang Nusron Wahid ini konsekuen nggak Pak dengan ucapan janjinya akan mencabut dan menghapuskan sertifikat HGB di atas laut itu, seperti itu Pak. Pak Nusron kan pernah bilang bahwa penertiban sertifikat itu tidak melibatkan kementerian. Artinya ini bisa jadi sertifikat itu terbitnya di Kanwil BPN misalnya kan. Tapi sejauh ini yang sudah menjadi tersangka itu kan Kades Kohot, terus ada dari swasta juga. Nah, Bapak melihat penanganan kasusnya ini oleh Polri, ini kan Polri ini yang menjadikan mereka tersangka. Seperti apa Pak? Ya, sekarang ini ya terus terang baru 2-3 hari yang lalu ya Pak, kira-kira ada penetapan 4 orang seperti itu, baru 4 orang, yaitu Kepala Desa Kohot sendiri, siapa namanya Arsin seperti itu, salah satu stafnya begitu, dan 2 orang dari pihak yang terkait ya, swasta. Artinya dalam hal ini kita belum melihat keseriusan karena diambil alih sekarang oleh pihak Polri, Barreskrim Polri dalam hal ini dari kejaksaan pemeriksaan tentang pagar laut ini dan sertifikat di laut itu seperti itu. Dengan alasan bahwa sekarang ini baru ditemukan unsur namanya entah pemalsuan atau perbuatan melawan hukum, dalam arti kewenangan Polri lah yang akan menangani kasus ini, seperti itu Pak. Nah, kita melihat perkembangannya sudah saya rasa sudah cukup lama kasus ini bergulir Pak ya, mungkin sudah lebih dari 2 bulan yang lalu begitu, seperti itu, dan belum menyentuh pihak-pihak yang menurut kita artinya adalah merupakan pihak dari perusahaan sebetulnya Pak.
Nah, kalau boleh dikatakan mungkin terkait dengan aguan dan kroni-kroninya seperti itu Pak ya, kita sebutlah seperti itu belum menyentuh sampai di sana Pak. Nah ini baru menyentuh apa artinya Pak, anak buahnya kroco-kroconya ya, anak-anak bawangnya begitu, anak bawang tersebut seperti itu, yaitu bertingkat kades Pak. Nah, tingkat camat saja belum, tingkat bupatinya atau wali kota atau apalagi gubernur ya Pak ya, itu belum menyentuh sampai sana Pak. Termasuk Kementerian Kelautannya juga Pak gitu, yang selama ini kita cenderung kita indikasikan bahwa yang beliau sangat pasif terhadap kasus ini Pak. Ya, justru yang berperan Angkatan Laut Pak, yang masalah pagar laut kan begitu. Itu pun setelah ada instruksi Presiden, Angkatan Laut turun tangan untuk membereskan itu semua gitu. Pak, kalau kita bicara tentang pemalsuan dokumen, apalagi ini kan pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan ya, SHGB, apa mungkin hanya terjadi di tingkat kelurahan, sementara kita tahu bahwa sertifikat itu keluarnya dari BPN? Iya, artinya tidak mungkinlah seorang pejabat apalagi level kepala desa kades Pak ya, untuk melakukan hal yang menurut saya ini ya udah jelas-jelas pemalsuan Pak ya, pemalsuan surat publik ya, surat rakyat, kepemilikan hak tanah atas rakyat gitu, di dalam lingkup hanya di desa Pak. Ini tidak mungkin kalau tidak mengkaitkan mungkin dalam hal ini kewenangan yang mengeluarkan sertifikat itu adalah BPN, Badan Pertanahan Nasional, baik di tingkat bupati ataupun tingkat apa Pak, provinsi, kita katakanlah seperti itu. Tidak mungkin kalau mereka tidak mengetahui, saya pikir begitu. Termasuk juga mungkin di tingkat nasional, karena kan sudah terbukti Pak, Pak Nusron sudah memecat kan stafnya kan, ada berapa, 6 orang ya? Iya, dari BPN tuh yang dipecat. Dari BPN itu kan tingkat pusat. Betul. Jadi artinya tidak akan terlepas begitu saja, keterkaitan dari tingkat pusat sampai tingkat desa Pak. Iya, karena seperti itu. Kalau kita ngerujuk ke kasusnya Pak Charlie misalnya, kan sertifikat dia kan dibatalkan oleh BPN, Kanwil BPN Banten. Kemudian Kanwil BPN Banten mengeluarkan sertifikat hak guna bangunan untuk PT Mandiri Bangun Makmur yang menguasai tanahnya untuk sebagai pengganti dari sertifikatnya Pak Charlie. Artinya kan yang mengeluarkan itu BPN kan? Iya, artinya kalau sebagai salah satu contoh misalnya kasus Pak Charlie yang terkait juga dengan kasus perairan di Banten itu begitu ya. Ini tentu betul yang ketika Pak Roman ungkapkan itu. Nah, sertifikat tanah milik Pak Charlie itu yang dikeluarkan dirubah sertifikat oleh kantor wilayah BPN tanpa melalui proses pengadilan Pak. Betul. Jadi ini merupakan suatu perubahan dokumen resmi negara secara sepihak, kan begitu. Ini jelas pelanggaran hukum menurut saya. Sedikit banyak saya mempelajari kasus Pak Charlie ini. Namanya Pak Charlie Chandra seperti itu. Jadi ini contoh konkret Pak. Betul. Nah, artinya beliau saja sudah memiliki sertifikat hak milik ini SHM lebih dari 15 tahun apa ya? 35 tahun ya. Itu jelas-jelas, padahal ketentuannya ya kalau masih di 25 tahun ya oke lah dibatalkan secara sepihak oleh lembaga atau badan di tingkat kecamatan atau provinsi seperti itu ya Pak ya. Tapi beliau langsung dibatalkan secara sepihak tanpa melalui proses pengadilan. Nah, kira-kira seperti itu Pak, contoh kasus yang aktual seperti itu. Nggak bisa dibenarkan. Artinya Baris Krim Polri itu nggak bisa hanya menetapkan pada tersangka 4 orang itu ya, dia juga harus memeriksa Kanwil BPN ya. Katanya kan ini kan tiba-tiba saja Pak nih Polri nih selama ini yang kira-kira sudah 2-3 bulan ini berlalu ini kan diam-diam aja tenang wae gitu Pak, tenang wae ya, artinya seperti angin lalu saja gitu, kok tiba-tiba langsung menetapkan kades, satu orang kades, padahal indikasinya yang terlibat itu ada sekitar lebih dari 10 kades Pak. Betul. Yang menerima uang berapa tadi Pak Roman sebutkan? Bagi-baginya itu 15 jutaan ya, berapa sih Pak saya? Miliar Pak. Nah, semiliar itu sampai lebih dari 20 miliar dibagi-bagi kepada kades seperti itu. Beritanya seperti itu. Iya, karena kan pagar lautnya itu sepanjang 30,16
kilometer, dia melewati 16 desa dalam Itu, 6 kecamatan. itu Nggak dia. mungkin cuma satu desa, Iya. kepala desa yang terlibat. Iya kan? Iya, Kan iya. Kohot hanya salah satu yang Salah satu desa saja. Iya, jadi Jadi seharusnya seperti kita sebutkan tadi ya, sekitar 15 lebih Iya. kepala desa yang kemungkinan besar Iya. dan terindikasi kuat terlibat menerima sogokan. 16 desa harus Nah, iya Pak, menerima sogokan. Jadi PR polisi ini semakin berat sebetulnya, berat sekali. Jadi wajib itu memeriksa kepala BPN Harus, juga, ya. harus. Terus ada juga statement yang menarik, kata Baresin, katanya ini nama Aguan kan nggak pernah disebut-sebut nih, Agung Sedayu juga nggak disebut-sebut, jadi memang kemungkinan mereka nggak terlibat, tetapi kan ada perusahaannya yang menjadi pengembangnya kan, PT Pantai Indah Kapuk 2 Terbuka atau PANI, dan juga ada perusahaan-perusahaannya yang menjadi pembebasan lahan, seperti misalnya PT Kuku Lestari Mandiri. Kuku Lestari Mandiri. Terus juga yang itu digugat sama Bapak ya, sama teman-teman ya, di betul. Pengadilan Jakarta Pusat. Pusat. Terus kemudian juga ada PT Mandiri Bangun Makmur yang mengambil alih tanahnya Cagi. Seharusnya kan bisa nggak sih Pak, dari perusahaan-perusahaan cangkang itu ditariknya ke Aguan tuh bisa nggak sih dalam Mau proses tidak itu? mau dalam suatu peristiwa hukum pidana terutama para pihak ya, para pihak tadi saya sebutin di awal juga para pihak yang apakah itu dader, dader itu artinya otaknya begitulah sebetulnya gitu, maupun pelaku utamanya, maupun yang turut serta melakukan atau katakanlah membantu melakukan suatu tindakan pidana itu bisa diperiksa semua Pak. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa seorang aguan kroni-kroninya itu termasuk Antoni Salim misalnya, ya, dan Hartarto Pak ya, Menko kita itu juga Erlangga Hartarto bisa terlibat juga Pak. Dalam hukum pidana itu sangat dimungkinkan Pak. Berarti dalam penyelidikan ini Bareskrim ini harus memeriksa Pantai Indah Kapuk 2, Betul. Kuku Mandiri Lestari, Iya. Mandiri Bangun Makmur, dan yang lain. Dan perusahaan-perusahaan yang terlibat itulah kan banyak sekali tuh, nggak bisa kita hitung Pak perusahaannya aguan. Iya. Iya. Mungkin nggak sih Pak anak perusahaan itu bisa bertindak tanpa ada perintah dari holding company-nya? Kalau secara hukum PT begitu, walaupun mereka punya otoritas kemandirian masing-masing PT, tapi kan tentu tidak terlepas dari siapa the big boss-nya kan Pak. Ya owner perusahaan besar keseluruhan tentu the big boss-nya, saya katakan begitu. Tidak akan terlepas dari kebijakan itu. Nah, ya, saya sebagai pemilik perusahaan, pemegang mayoritas ya dari perusahaan itu. Ya. Katanya Antoni Salim juga termasuk mayoritas Pak ya. Seperti itu. Jadi tidak mungkin bisa dilepaskan dari peran serta daripada mereka-mereka itu Pak. Jadi Bapak sejauh ini melihat penyelidikan polisi terhadap kasus ini gimana? Ya, kalau saya melihat terus terang saya katakan terlalu lambat, terlalu lambat merespon, terlalu lambat memeriksa dan berusaha untuk ya katakanlah mengalihkan konsentrasi tentang siapa sebetulnya sih pelaku utamanya dari persoalan PIK 2 ini gitu Pak. Lo bayangin aja Pak, mereka juga sudah paham betul loh kalau sungai-sungai diuruk, misalnya jalan-jalan umum diuruk, itu kan bukan hak milik warga desa di sekitar situ Pak ya, di lokasi itu milik negara Pak. Ya jelas itu PP nomor 18 tahun 2021 saja itu ya katakanlah Pak yang terkait dengan kepemilikan negara itu nggak boleh Pak dimiliki atau di sungai-sungai diuruk semikian rupa Pak. Seharusnya sama polisi sudah diperiksa ya dari pihak pengembangnya maupun nggak usah santai-santai lagi kepolisian Pak. Memang tugasnya begitu, seperti itu. Nah, kalau dengan kondisi penyelidikan yang kayak gini, Bapak yakin nggak ini bisa tuntas dengan setuntas-tuntasnya gitu? Tetap kita sebagai warga negara harus yakin Pak. Kalau tidak kita mau yakin dengan siapa? Nah, kita mempunyai instansi penegak hukum ya polisi kan. Ada jaksa mungkin yang bagian ya katakanlah mengaitkan bahwa ini melanggar hukum atau tidak ya kan, seperti itu. Pembuktian atau kalau pembuktiannya atau mungkin KPK kalau ada unsur-unsur korupsinya di sana seperti itu. Ya kita tetap yakin aja. Jadi sebagai warga negara samping yakin itu
tidak kita harapkan hanya pasif saja Pak, tapi juga ikut mendorong gitu. Nah, kalau seandainya Sekarang kan demonstrasi cuma berapa kali Pak betul. Pak, kalau seandainya nih penanganan polisi ternyata hanya mengenai level bawah, nggak sampai ke pucuk, artinya nggak tuntas, kira-kira bagaimana reaksi publik? Iya, seperti yang saya ungkapkan barusan bahwa demonstrasi atau unjuk rasa saja kan sudah sedemikian masif ya Pak ya. Di kampung Banten sana begitu, seperti itu, melibatkan berbagai elemen ya, masyarakat, mahasiswa, ulama juga ada sebagian, walaupun ada ulama juga yang pro mereka ya, kita masa bodoh kita tutup mata terhadap mereka, itu kan masalah kepentingan Pak ya. Ada ulama-ulama yang seperti itu kan semakin gencar Pak. Jadi ke depan ini kalau persoalan PIK 2 ini tidak direspon, tidak ditanggapi dengan serius, maka tidak tertutup kemungkinan reaksi masyarakat akan semakin kencang. Saya yakin seperti itu. Dan citra Polri akan semakin buruk ya Pak ya? Tentu tidak hanya Polri saja ya, tentu lembaga-lembaga pemerintahan di tingkat desa, tingkat kecamatan ya Pak ya, maupun tingkat provinsi di daerah Banten itu akan semakin terburuk. Dan jangan lupa Pak, DPRD-nya. Iya. DPRD-nya sampai sekarang kita tidak melihat suatu katakanlah apa Pak, pembelaan atau posisi mereka ya berada di dalam posisi membela masyarakatnya, lingkungannya terhadap persoalan ini. Kita tidak melihat itu Pak. Jadi mereka yang apa Pak, kampanye kalau ingin supaya dirinya terpilih sebagai wakil daerahnya begitu, tapi begitu terpilih ya mereka cuek saja Pak dengan persoalan masyarakat yang di depan mata mereka. Nah, ini kita kritis, kita kritik positif ya, baik DPRD daerah maupun DPRD provinsinya seperti itu. Iya. Ya, harapan Bapak terhadap kepolisian apa dalam menangani kasus ini dan juga terhadap Pak Nusron Wahid? Iya, saya rasa untuk Pak Nusron juga kami harapkan agar tetap memonitor persoalan tanah-tanah di desa maupun provinsi Banten, begitu, tidak lepas, ya, tetap konsisten, ya tetap tegas, ya bahwa yang salah dia dikatakan salah, yang tidak benar dikatakan tidak benar, ya, dan melindungi kepentingan masyarakat banyak, ya itu tidak lepas dari itu. Dan tentunya dari sekarang ini pihak kepolisian yang menangani kasus ini juga demikian Pak, kita harapkan harus konsekuen, jangan lagi ada image ya, ada suatu pendapat ya Pak di kalangan masyarakat atau rakyat itu apa Pak yang dikira Pak, polisi bisa apa yang dengan yang ada lagu itu bayar. Nah jangan seperti itu Pak polisi, jangan lagu bayar kok bisa ngetok sedemikian rupa gitu ya. Jadi tunjukkanlah bahwa tidak seperti itu. Betul. Nah, tidak seperti itu, bahwa polisi bisa bekerja secara profesional ya, dalam penegakan hukum. Demikian Pak. Dan tunjukkan jati dirinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Setuju. Ya Pak Juju, terima kasih Pak Juju. Ya teman-teman, demikianlah perbincangan saya dengan Bapak.